Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan, alhamdulillah sore ini kita bisa kembali lagi berjumpa ya. Setelah sebelumnya dari akhir bulan Desember hingga pekan yang lalu Kak Fikri tidak bisa memberikan pengajaran di kajian seperti biasanya. Insya Allah mulai pekan ini kita akan kembali lagi kajian online-nya ya. Nah, sebagaimana tema yang sudah Kak Fikri sampaikan di grup, insya Allah kita akan memulai kajian perdana kita di tahun 2024 ini dengan tema akidah ya, dengan tema akidah, yaitu pembahasan mengenal rukun iman. Nah, kita sudah membahas rukun iman kepada Allah, beriman kepada Allah, iman kepada para malaikat, lalu iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir, yang keempat, yang sekarang ini adalah iman kepada para nabi dan rasul ya. Iman kepada para nabi dan rasul. Nah, sebelumnya Kak Fikri mau tanya dulu nih, siapa yang hafal rukun iman? Rukun iman ada berapa adik-adik? Siapa yang bisa jawab? Nah, Siti Zahara silahkan. Rukun iman ada berapa nak? Rukun iman ada 6. Yang pertama? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kita. Betul. Iman kepada Rasul. Yang kelima? Iman kepada hari akhir. Pinter. Iman kepada takdir Allah yang bacanya buruk. Masya Allah, Masya Allah. Siapa namanya nih? Zaki. Oh, Zaki, iya. Zaki, barakallahu fiki Zaki ya. Alhamdulillah ya. Jadi rukun iman ada 6 adik-adik, jangan sampai ketuker sama rukun Islam. Kadang-kadang ya suka ketuker tuh ya, antara rukun iman sama rukun Islam. Baik adik-adik yang Kak Fikri muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada manusia agar mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka adik-adik rahimakumullah, yakni para nabi dan rasul, juga memiliki tugas sebagai pembawa syariat. Kak Fikri, syariat itu apa sih? Syariat itu adik-adik gampangannya adalah peraturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, agar manusia yang diciptakan oleh Allah mau mengamalkan syariat tersebut adik-adik. Juga adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul memiliki tugas sebagai pembawa kabar gembira. Masya Allah ya, para nabi dan rasul memiliki tugas apa tadi? Membawa kabar gembira adik-adik. Yaitu apa? Yaitu surga. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, selain membawa kabar gembira adik-adik yang Kak Fikri cintai karena Allah, para nabi dan rasul juga membawa kabar malapetaka, kabar yang gak enak. Kabar apa tuh Kak Fikri? Yaitu neraka. Ada surga, ada neraka adik-adik ya. Neraka bagi siapa? Bagi orang-orang yang enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi surga tadi buat siapa adik-adik? Disiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk
orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tuh tugasnya para nabi banyak banget ternyata ya. Berikutnya adik-adik yang kafiki muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Yang artinya adik-adik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Berarti adik-adik, setiap umat atau setiap generasi yang ada di muka bumi ini, Allah utus kepada mereka nabi atau rasul. Untuk apa? Untuk mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi para berhala, menjauhi apa-apa yang disembah selain Allah. Nah, tadi kan Kak Fikri bilang toghut. Di antara toghut, adik-adik rahimakumullah, jenis-jenis toghut selain berhala ataupun makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah tapi disembah oleh manusia, ada makhluk yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa? Ada makhluk Allah diciptakan oleh Allah, dikasih rizki Allah. Siapa? Betul sekali ya, Fir'aun. Fir'aun ini adik-adik rahimakumullah, dia adalah toghut. Kenapa? Karena dia menyeru atau mengajak manusia untuk menyembah siapa? Menyembah dirinya adik-adik. Kata dia di adik-adik ya, di dalam Al-Quran di surat An-Nazi'at, wa qala ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Sombong banget adik-adik ya. Padahal Fir'aun itu hanyalah manusia biasa. Ya, waalaikumsalam ya. Nah, ini dalilnya apa? Di surat An-Nahl ayat 36. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus berapa tuh adik-adik? Ada yang bisa nggak menyebutkan angkanya tuh? Coba sebutkan. Allah telah mengutus berapa tuh? Silakan Zaki. 124.000. Masya Allah, 124.000. Sedikit atau banyak tuh? Banyak banget ya. Allah telah mengutus 124.000 nabi adik-adik. Subhanallah. Ini buktinya Allah itu sayang banget sama para hambanya. Sayang banget sama kita adik-adik ya. Allah mengutus 124.000 nabi dan 315 orang rasul. Masya Allah, kepada manusia, kepada kita, dari mulai zaman Nabi Adam hingga zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang adik-adik rahimakumullah, sebagaimana yang kafir kita dikatakan, Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya.
Ya, Allah udah menciptakan kita, tapi kita nggak dibiarkan begitu saja. Allah mengutus nabi yang begitu banyaknya, mengutus para rasul agar mereka mengenalkan kepada kita siapa sih yang menciptakan kita. Terus kita di dunia ini ngapain aja? Kita harus berbuat apa? Begitu adik-adik ya. Siapa nih? Kak Vicky mau tanya lagi. Siapa yang tahu tujuannya manusia diciptakan oleh Allah? Siapa yang tahu? Siapa? Akilah. Akilah, apa tujuannya? Masya Allah. Akilah pinter ya. Tujuannya adalah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Kak Vicky sebelumnya mohon maaf adik-adik ya, kalau ada akunnya yang Kak Vicky bingung. Ini yang ada namanya bos. Bos apa nih? Bos ini ya, apa nama? Nggak tahu Kak Vicky namanya siapa ya nak ya? Iya namanya Kauka. Iya, cuma Oh. ganti. Oh iya Masya Allah Kauka. Ini Kauka yang ngajinya sama Ustadz Dedi ya? Iya. Oh Masya Allah, ahlan wa sahlan Kauka. Baik, terus kalau yang Hikaru ini siapa namanya? Ibrahim. Oh Ibrahim, loh kok pakai nama Hikaru? Siapa yang namanya Hikaru itu? Baik. Oh, baik. Ini ada siapa lagi? Ada Sofia, Masya Allah dari Medan. Barakallahu fikum. Baik adik-adik rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, dari 124.000 plus 315 orang Rasul adik-adik, cuma hanya 25 orang nabi dan rasul saja yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita pelajari. Ya. Dan 25 nabi yang kita wajib pelajari tersebut semua namanya ada di dalam Al-Qur'an, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Masya Allah. Siapa yang udah hafal adik-adik? Kauka, coba Kauka sebutin. Hitung ya. 1, 2, 3. Dan Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Betul. yang Ismail, Ishak, Yakub. Yusuf, Betul. Ayyub. Terus Syuaib, pintar. Musa, Harun, Zulkifli, betul. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Totalnya ada 25 orang nabi dan rasul, adik-adik ya. Nah, satu lagi sebelum kita pindah ke halaman berikutnya. Siapa yang tahu ada nabi dan rasul yang saudara kandung? Nah, siapa yo ada nabi dan rasul tapi dia saudara kandung, adik-adik? Siapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Zaki? Siapa? Ismail sama Ishak. Ada satu lagi. Ayo siapa? Ibrahim. Apa kau kah? Ibrahim sama? Ayo siapa nih? Dia adik kakak saudara kandung selain Ismail sama Ishak. Satu, dua, tiga. Tetot, waktunya habis. Yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Oh, baru inget aku Pak Fikri, baru inget. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus ada ada lagi nih adik-adik, yang nabi dan rasul ya, selain Nabi Ibrahim sama Nabi Ishak atau Nabi Ismail, ada 2 yang ayah dan anak. Siapa yo? Apa Zaki? Yakub sama Yusuf. Pinter. Siapa lagi? Ayo. Bukan Ilyas sama Ilyas. Akila salah. Siapa ayo? Ibrahim sama Ismail. Sudah tadi, udah. Ada satu lagi. Siapa lo? 1, 2, 3. Iya, pinter kau kah, Masya Allah. Daud dan Sulaiman. Nabi Daud ayahnya, Sulaiman anaknya. Ada satu lagi adik-adik. Ayo siapa? Banyak banget sih Kak Vicky. Ayo siapa yang bisa jawab? Dia masih saudara sepupunya Nabi Isa, adik-adik. Ayo siapa yuk? Nabi Yahya dan Fiska Anita nih, Zakaria dan Yahya. Zakaria ayahnya, anaknya Yahya. Masya Allah, pinter-pinter nih murid-murid Kak Vicky. Masya Allah. Berikutnya adik-adik, perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, Nabi ya, ini bisa kalian catat ya. Kalau enggak nanti filenya Kak Vicky kirim ke grup ya. Nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, dan dia diutus kepada kaum yang sudah beriman. Ya, gitu adik-adik. Contohnya nih, misalkan Nabi siapa? Contohnya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu adik-adik rahimakumullah diutus kepada kaumnya sendiri, yaitu kaum Bani Israel dari siapa? Kaumnya dari Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf diutus kepada siapa? Kepada kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Ya, begitu. Nah, adapun Rasul adalah utusan Allah yang menerima wahyu dan dia diutus kepada kaum yang belum beriman. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Tuh, Nabi Ibrahim waktu Allah angkat jadi nabi dan rasul,
itu cuma seorang saja yang beriman kepada Allah. Seluruh di muka bumi ini adik-adik, nggak ada yang beriman, cuma Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan yang namanya Saroh, maka Saroh adalah wanita yang beriman seorang. Jadi ketika Nabi Ibrahim sama istrinya berdakwah adik-adik, itu cuma 2 orang yang beriman kepada Allah. Sisanya semuanya kufur kepada Allah, tidak beriman. Waduh ya. Dan contohnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaum Quraisy dan seluruh umat manusia. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Ya, itulah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Berikutnya, iman kepada para Rasul atau kepada para Nabi dan Rasul mencakup 4 hal. Nah, Akilah coba dibaca pelan-pelan. Poin 1 sampai poin 4. Percaya 1. Gitu dulu dong. 1. percaya sepenuhnya bahwa ajaran yang mereka bawa adalah semuanya benar dari Allah Ta'ala. 2. Beriman kepada semua nabi dan rasul. 3. Beriman terhadap berita-berita atau kabar-kabar yang benar dari mereka. 4. Mengamalkan syariat dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Yang keempat, mengamalkan syariat Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiki Akilah ya. Nah, adik-adik yang Kak Fikri muliakan, kita bahas yang poin pertama dulu. Percaya sepenuhnya bahwa ajaran yang mereka bawa adalah semuanya benar dari Allah. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para nabi itu ya agamanya satu, ya agamanya satu. Para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agamanya cuma satu, yaitu agama Islam. Tetapi adik-adik yang Kak Fikri muliakan, yang membedakan adalah cara ibadahnya. Ya, cara ibadahnya. Yang membedakan kitab sucinya. Kita sudah belajar kemarin adik-adik, iman kepada kitab-kitab Allah. Contoh adik-adik, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Ada yang tahu nggak? Kitab Zabur. Daud. Sahih, Masya Allah, betul sekali. Terus Kak Fikri mau tanya lagi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa atau siapa? Nabi Musa, betul sekali. Kitab Injil Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agamanya satu, tapi kitab sucinya berbeda-beda. Ya, Tuhannya siapa? Tuhannya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan adik-adik rahimakumullah, kita wajib ya, yang kedua ya, beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Itu wajib adik-adik. Ya. Wajib kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Ya, begitu. Contoh nih, misalkan nih adik-adik ya, kita jangan seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, tapi nggak mau mereka tuh beriman kepada siapa? Kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nggak mau mereka. Bahkan mereka menghina Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kita juga jangan seperti orang-orang Nasrani.
Mereka beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya. Tapi mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita umat Islam adik-adik, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita beriman bahwa seluruh nabi dan rasul adalah ciptaan Allah, adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu. Lalu yang ketiga, beriman terhadap berita-berita atau kabar-kabar yang benar dari mereka. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa sebutin nggak minimal 3 tanda-tanda dekatnya hari kiamat? 3 nih. Ya, sebentar. Zaki sama Akilah gantian dulu. Ini siapa akun Patmi siapa? Nah, siapa? Ulangi namanya. Lutfiyah, sebutin. Loh, kok diem? Munculnya Dajjal, terus? Ada dukhon, terus apa lagi? Satu lagi. Ada, oh iya, munculnya binatang yang bisa bicara, ya. Taib. Nah, adik-adik, tadi teman kita Lutfiyah sebutkan munculnya Dajjal, terus adanya dukhon, ada asap adik-adik, ya, nanti akan muncul asap, ya. Kalau orang beriman yang kena asap tersebut cuma kayak sakit-sakit pilek biasa gitu adik-adik, iya. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak beriman itu parah sekali tuh kena asap itu, ya. Nah, yang ketiga tadi apa? Adanya dabah, adanya binatang yang bisa ngomong adik-adik. Nah, 3 kabar ini disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan belum kejadian adik-adik, ya kan, ya? Belum kejadian, itu nanti berita yang akan datang. Nah, kita wajib mengimani apa yang Rasulullah katakan, ya. Bahkan adik-adik yang Kak Vicky muliakan, kata Rasulullah, kata Rasulullah, ya, tidaklah setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah mereka pasti memperingati kaumnya akan fitnah Dajjal, akan munculnya Dajjal. Nah, gitu adik-adik, ya. Berarti setiap para nabi dan rasul membawa kabar-kabar gaib, ya, dan kita harus beriman, kita harus yakin itu akan terjadi. Yang keempat, mengamalkan syariat Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jangan misalkan kita nih sekarang hidupnya di zaman umat Nabi Muhammad, tapi syariat yang kita amalkan syariatnya siapa? Nabi Isa misalkan. Syariatnya Nabi Musa. Itu salah. Kenapa adik-adik? Karena Rasulullah sendiri yang bilang, kalau misalkan Musa dan Isa hidup di zamanku sekarang, pasti mereka akan beriman kepada aku, akan ngikutin jalanku, akan ikutin agamaku. Gitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan, Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pembahasan khusus adik-adik, ya. Kita tidak membahas seluruh para nabi dan rasul karena itu kan sudah
Kak Vicky selesaikan ya, dari kisah Nabi Adam sampai kisahnya Nabi Isa sudah pernah kita bahas di majelis atau di kajian online ini. Dan kita sekarang sedang membahas kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Nah adik-adik, beliau adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir. Dan tidak ada Nabi juga Rasul setelah beliau. Kalau ada orang adik-adik ya ngaku-ngaku saya Nabi, saya Rasul, jangan percaya. Nggak boleh. Karena apa? Nabi dan Rasul terakhir kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan utusan Allah adik-adik. Tapi dia itu utusan iblis laknatullahi alaihi ya. Bahkan kata para ulama, dia itu termasuk tentara-tentaranya iblis, termasuk dajjal-dajjal kecil adik-adik ya. Orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Nih adik-adik, di zaman sahabat, bahkan di zaman Nabi sekalipun, ada orang yang ngaku Nabi. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Siapa? Ada orang di zaman Rasulullah, dia itu ngaku Nabi. Dan dia apa? Pinter, Musailimah atau Musailamah Al-Kadzab. Dia dibunuh dengan tombak adik-adik. Siapa yang ngebunuh adik-adik? Tahu nggak? Yang lempar tombak, jago lempar tombak. Bukan. Sahabat yang mulia bernama Wahsy ya. Ya begitu adik-adik. Nah itu contohnya tuh ya. Si Musailimah Al-Kadzab itu dia ngaku-ngaku tuh adik-adik ya. Akhirnya dia mati dibunuh sama Wahsy. Dilempar pakai tombak. Ciu ya begitu. Berikutnya nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasabnya panjang sekali nih adik-adik. Beliau adalah Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah kunyahnya Nabi Muhammad. Lalu Abul Qasim Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus kepada seluruh alam semesta. Berarti adik-adik, Nabi Muhammad ini cucunya siapa ya? Cucunya siapa adik-adik? Cucunya Nabi Ismail dan juga cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam ya, begitu. Nah, lalu berikutnya beberapa mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalian hafalkan adik-adik ya. Ini Kak Vicky bawakan ada 11 ya. Yang pertama mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Kata para ulama adik-adik ya, tidak ada mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul kecuali Al-Quran ini ya. Lalu yang kedua Isra Mi'raj. Nah Isra itu apa adik-adik? Isra itu adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina.
Lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa terbang tuh ke langit atas, namanya Sidratul Muntaha. Di langit ketujuh, adik-adik rahimakumullah, naik hewan yang namanya buraq, adik-adik. Kendaraannya para nabi. Kalau sekali lompat sejauh mata memandang. Ya adik-adik ya. Nah, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah dapat perintah apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Iya, Masya Allah. Bagus sekali Bilqis ya. Perintah sholat. Pertama kali sholat diperintahkan berapa kali sehari semalam adik-adik? 50. Masya Allah. Emang Zaki kuat sholat 50 kali sehari semalam? Kak Vicky, nanti kalau aku sholatnya 50 kali sehari semalam, dengkul aku nanti benjol. Lalu adik-adik, Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa. Dipanggil, Nabi Muhammad, sini. Tadi dapat perintah apa? Aku dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa ngajarin, tawar, jangan 50. Kaum kamu nanti umat kamu nggak bisa ngerjain. Wah, akhirnya Nabi Muhammad menawar sama Allah adik-adik. 50 berkurang, sisa 5 waktu. Pas udah dapat 5 waktu, ketemu Nabi Musa lagi adik-adik. Nabi Musa nanya, Nabi Muhammad dapat berapa sekarang? 5 waktu wahai Nabi Musa. Tawar lagi. Masya Allah adik-adik. Terus kata Nabi Muhammad, nggak mau aku malu sama Allah. Kata Nabi Musa, tawar lagi. Sekali-kali umat kamu tidak akan bisa mengerjakannya. Ya Allah, makanya adik-adik ya, sekarang banyak orang-orang yang malas sholat. Padahal perjuangan Nabi Muhammad itu sungguh berat. Iya, udahnya suruh nawar. Udah gitu nawarnya bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah misalkan nawar-nawar gitu ya, masih bisa kita ladenin adik-adik ya. Ibu-ibu belanja ke tukang sayur, beli tempe harganya 5.000 ditawar 1.000. Wah, masih bisa diladenin sama tukang sayurnya. Nah ini Allah ya ditawar. Ya Rasulullah wajar aja malu adik-adik ya. Dari 50 kali jadi 5 kali sehari semalam. Lalu yang ketiga, Isra Mi'raj. Mukjizatnya Nabi Muhammad yang ketiga adalah terbelahnya bulan. Jadi adik-adik, di zaman Rasulullah itu benar terjadi terbelah bulan. Bulan itu dibelah sama Allah jadi 2. Bahkan sekarang adik-adik ya, peneliti NASA menemukan ada garis seakan-akan bulan itu pernah terbelah. Nah, gitu adik-adik ya. Nah, yang keempat, Rasulullah itu diberikan mukjizat oleh Allah bisa memperbanyak makanan. Ya. Lalu yang kelima, memperbanyak air, bahkan airnya itu keluar dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak Vicky, jarinya Rasulullah jadi keran gitu. Iya adik-adik, subhanallah ya, Allahu Akbar. Lalu yang keenam, bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit dengan izin Allah ya. Berikutnya yang ketujuh, hewan-hewan berlaku baik dan jinak kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya unta. Ada yang tahu nggak nama untanya Rasulullah yang dipakai untuk hijrah dari Mekah ke Madinah? Ada yang tahu nggak adik-adik? Untanya Rasulullah namanya siapa? Namanya Al-Qaswa. Ya, tuh diingat-ingat tuh. Namanya siapa tadi? Al-Qaswa. Ya, begitu. Yang kedelapan,
bebatuan memberi salam kepada beliau. Jangankan bebatuan adik-adik, batang pohon korma aja nangis. Gara-gara apa adik-adik? Jadi Rasulullah itu mimbarnya pindah. Tadinya biasanya Rasulullah senderan di batang pohon korma ketika lagi khutbah, lagi ngajarin ilmu syariat kepada para sahabat. Setelah pindah udah nggak pernah dipegang lagi adik-adik. Dia nangis adik-adik. Dia kangen sama Rasulullah. Ya, tuh adik-adik, bebatuan, terus batang pohon kurma. Ya, subhanallah. Kalau misalkan kalian di rumah tiba-tiba pintu ngucapin salam, assalamualaikum, nggak ada orang, wah kalian pasti udah lari. Taib, berikutnya yang ke-9, memberikan kabar yang terjadi, yang telah terjadi atau belum terjadi. Nah, itu contohnya adik-adik ya. Memberikan kabar tentang kisah Nabi Khidir. Nah, terus kisah orang-orang terdahulu, kisah bagaimana wafatnya Nabi Musa, kisah bagaimana wafatnya Nabi Daud, kisah bagaimana peristiwa penyembelihan sapi betina di zaman Nabi Musa, atau kisah yang akan datang seperti nanti akan turunnya Nabi Isa, ada Dajjal, ada Ya'juj dan Ma'juj dan lain-lainnya adik-adik ya. Yang ke-10, doa beliau itu mustajab. Setiap doanya Nabi Muhammad SAW itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-11, dan ini yang terakhir adik-adik, musuh-musuhnya takut dan segan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu ya. Taib, untuk nanti kisah tentang mukjizatnya Nabi Muhammad secara detail kita akan sampaikan di kajian Sirah Nabawiyah atau kajian kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik rahimakumullah, untuk hari ini cukup dulu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya enggak? Siapa yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada maka kita tutup yuk dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.